Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Citra Zahra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0529585175. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang sebuah program Java yang telah saya buat dengan tema aplikasi restoran sederhana. Jadi program ini tuh memiliki dua mode, yaitu mode untuk pelanggan dan juga admin. Pada aplikasi ini pengguna bisa memilih dan melihat menu makanan dan minuman, melakukan pemesanan, melihat struk pembayaran lengkap dengan pajak, diskon, dan promo. Sementara untuk admin, itu bisa menambah menu, mengubah harga, dan menghapus menu. Program ini dibuat menggunakan konsep kelas, array, looping, percabangan, dan juga metode. Saya akan menjelaskan seluruh bagian kodenya satu persatu. Lalu di bagian akhir, saya akan melakukan demonstrasi untuk cara menjalankan aplikasinya. Dimulai dari pertama, di sini ada import library Java untuk scanner input. Kemudian di sini yang pertama, di sini kelas paling pertama, di sini ada kelas menu. Nah, jadi kelas ini saya gunakan untuk mempresentasikan satu item menu restoran. Jadi setiap menu memiliki 3 atribut. Yang pertama itu ada nama, harga, kategori. Nah, untuk kategori ini tuh bisa makanan ataupun minuman. Kemudian di sini ada konstruktor. Nah, jadi untuk urutan konstruktornya itu dari yang pertama ada nama, harga, kemudian kategori. Untuk jenis datanya, untuk nama itu string, untuk harga integer, dan untuk kategori string. Jadi, nanti setiap kali saya membuat objek baru, saya tinggal memanggil menu saja. Kayak gini ya. Jadi ini tuh membuat data menu tertata rapi dan juga mudah digunakan. Selanjutnya ada public class utama. Di sini saya beri nama kelasnya itu sistem restoran. Nah, di dalam kelas ini saya menyediakan array daftar menu. Nah, untuk maksimal dari menunya itu ada 20 menu. Kemudian jadi nanti di aplikasi ini tuh bisa maksimalnya itu ada 20 menu. Kemudian ada jumlah menu, variabel jumlah menu. Jadi di sini tuh berfungsi untuk penghitungan jumlah menu aktif. Di sini saya set 0. Kemudian di sini ada scanner input yang diberi nama input yang digunakan untuk membaca input dari keyboard. Selanjutnya di sini ada public main dan menu utama. Nah, jadi untuk metode main di sini ada metode main. Pertama-tama itu saya memanggil metode tambah menu default. Nah, metode ini digunakan untuk menambahkan menu awal seperti nasi goreng, ayam bakar, dan lain-lain. Kemudian, selanjutnya dengan menu default ini, aplikasi tidak akan kosong ketika dijalankan. Setelah itu, saya masuk ke loop while true, yang berfungsi sebagai menu utama dari program. Nah, nanti jadi di sini ada printout-nya. Printout untuk pada saat pengguna pertama kali menjalankan aplikasi atau user menjalankan aplikasi, nanti dia akan muncul printout, yaitu selamat datang di restoran Citra. Kemudian terdapat 3 opsi yang bisa dipilih oleh user. Yang pertama ada pilihan 1 pengguna pelanggan, pengelola menu atau admin, dan kemudian keluar. Nah, nanti user itu diminta untuk memilih salah satu dari 3 menu ini dengan cara mengetikkan nomornya saja. Misalkan kalau dia mau masuk ke menu pelanggan itu tinggal mengetikkan angka 1, kalau mau ke menu admin itu nomor 2, dan untuk keluar dari programnya itu nomor 3. Nah, di dalam metode main ini terdapat printout, kemudian di sini juga ada switch case. Switch case itu untuk memungkinkan kalau misalkan pengguna milih nomor 1 berarti itu memanggil metode menu pelanggan. Kalau misalkan 2 berarti menu admin, dan kalau misalkan 3 itu berarti printout terima kasih dan keluar dari program. Kayak gitu. Selanjutnya ada metode tambah menu default. Tambah menu default. Nah, jadi untuk metode ini tuh berisi daftar menu awal yang saya tambahkan ke dalam array. Jadi menu awal atau untuk dimasukkan ke dalam array. Nah, setiap barisnya itu berisi daftar menu, terus jumlah menu, terus di sini memanggil kelas menu, bikin dengan atribut dengan item sesuai dengan konstruktornya. Nah, di sini saya menambahkan 8 menu yang masing-masing ada 4 menu makanan dan juga 4 menu minuman. Dan mengurutkannya juga sesuai dengan konstruktornya. Tadi yang pertama itu nama menunya, harga, kemudian kategori. Jadi nanti setiap baris ini tuh akan
menambahkan nilai dari variabel jumlah menu. Selanjutnya ada metode tampilkan menu. Nah, untuk tampilkan menu ini berfungsi untuk menampilkan menu ke pelanggan. Jadi untuk print out-nya gitu ya. Nah, dalam metode tampilkan menu terdapat dua loop. Yang pertama ada untuk makanan, ini makanan, dan ini untuk yang kedua ada untuk minuman. Pemisahan kategori seperti ini membuat daftar menu lebih rapi dan mudah dibaca pelanggan. Selanjutnya ada menu pelanggan, metode menu pelanggan. Nah, jadi metode ini tuh yang menjadi bagian yang paling penting. Jadi ketika pelanggan memilih menu pelanggan, mereka akan masuk ke metode pelanggan. Kayak ini, kan tadi misalkan si pelanggannya itu milih ini menu pelanggan nomor 1, berarti dia case-nya itu masuk ke metode menu pelanggan. Nah, disinilah metode menu pelanggan itu. Nah, di dalam metode pelanggan itu saya membuat 3 array. Yang pertama ada pesanan nama dengan tipe data string, kemudian pesanan harga dengan tipe data integer, pesanan jumlah dengan tipe data integer, dan ini untuk masing-masingnya itu maksimal 5 data, 5 data array. Kemudian di sini saya juga ada satu variabel yang bernama jumlah pesanan. Nah, program ini akan menampilkan menu, lalu meminta pelanggan mengetikkan nama menu. Jika mengetik selesai, jika pelanggan mengetikkan selesai, maka pesanan dihentikan. Program kemudian mencari nama menu menggunakan metode cari menu. Jika menu tidak ditemukan, aplikasi memberikan pesan error dan meminta input ulang. Jika ditemukan, pelanggan akan diminta memasukkan jumlah pesanan, kemudian data nama, harga, dan jumlah akan disimpan ke dalam array jumlah pesanan. Nah, jadi dia akan terus bertambah sesuai dengan jumlah menu yang ingin pelanggan pesan. Kemudian, setelah pelanggan selesai memesan, program akan otomatis mencetak struk menggunakan metode cetak struk. Jadi nanti dia akan memanggil metode cetak struk. Selanjutnya ada metode cari menu. Nah, metode cari menu bekerja dengan mencari item berdasarkan nama. Ini berdasarkan nama. Loop akan memeriksa satu persatu item dalam array menu. Jika ada nama yang cocok, metode akan mengembalikan indeks dari item tersebut. Jika tidak ditemukan, akan dikembalikan ke nilai -1. Selanjutnya ada cetak struk, metode cetak struk. Nah, metode ini tuh berfungsi untuk mencetak struk pembayaran lengkap, dimulai dari daftar pesanan, subtotal, pajak 10%, biaya layanan sebesar 20.000, diskon 10%, jika subtotal di atas 100.000, dan promo buy one get one minuman jika subtotal lebih dari 50.000. Nah, di sini saya menggunakan beberapa konsep penting. Yang pertama, perhitungan matematika sederhana. Ini. Kemudian ada loop untuk menghitung total. Ini untuk loopnya. Ini untuk matematika sederhana. Kemudian untuk if bertingkat. Ini untuk contoh-contoh if bertingkatnya. Dan logika diskon dan promo. Ini diskon dan promo. Struk dicetak rapi sehingga terlihat struk restoran sungguhan. Print out-nya ya. Selanjutnya ada menu admin. Jadi menu admin ini akan terpanggil pada saat pelanggan memilih kondisi switch case-nya itu nomor 2. Nah, di menu admin ini terdapat 3 fitur utama. Yang pertama ada tambah menu, ubah harga menu, dan hapus menu. Metode menu admin bekerja dengan menggunakan loop while agar admin bisa mengelola menu berkali-kali tanpa kembali ke menu utama. Setiap pilihan diproses dengan menggunakan switch case ini. Nah, kemudian di menu ini tuh terdapat metode tambah menu baru. Nah, ini memungkinkan admin memasukkan nama makanan atau minuman baru. Terus juga bisa harga dan juga kategori. Setelah itu, menu langsung disimpan kembali ke dalam array. Selanjutnya ada menu ubah harga menu. Jadi, admin memungkinkan untuk mengubah menu mana yang harganya ingin diubah gitu. Program mencari menu berdasarkan nama. Ini berdasarkan nama. Kemudian, jika ditemukan, admin diminta konfirmasi sebelum benar-benar mengubah harganya. Kemudian nanti diubah harganya ini. Kemudian ada hapus menu. Nah, metode hapus menu ini untuk menjalankannya itu perlu konfirmasi sebelum menghapus. Setelah kalau misalkan jadi
benar-benar ingin menghapus. Kalau misalkan iya, nanti dia akan cari menunya. Jadi disuruh input dulu adminnya nama menu yang ingin dihapus, kemudian cari, sistem akan mencari, kemudian dia akan menghapus, mengkonfirmasi, kemudian nanti dia akan menghapus menunya. Selanjutnya langsung masuk saja ke proses demonstrasi. Caranya itu dengan run Nah, langsung di sini ada menu utama saat user menjalankan aplikasinya. Di sini kita mulai dari menu 1 yaitu menu pelanggan. Kita klik di sini, kita ketikkan. Kemudian di sini kita ketikkan atau masukkan nama menu yang ingin kita pesan. Aku mau nasi goreng 2. Terus kalau misalkan salah gitu, salah mengetikkan, misalkan sate aja gitu. Nah, dia tuh akan ada masukan menu tidak ditemukan, coba lagi. Jadi harus benar-benar spesifik sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian aku mau sate ayam 4, terus mie goreng 3, terus es teh 5 sama air mineral 2 misalkan. Kalau misalkan udah selesai, itu ketikan selesai. Nah, nanti dia akan otomatis mencetak struknya dengan yang berisi nama menu dan harga jumlah menunya, terus juga subtotalnya, pajaknya, kemudian biaya layanannya 20.000, terus diskon 10%, dan kemudian untuk promonya juga diterapkan ya, yang beli 1 gratis 1 minuman. Jadi total akhirnya segini. Kemudian setelah itu dia akan dikembalikan, setelah cetak struk, dia akan dikembalikan ke menu utama. Nah, di sini aku mau ke menu nomor 2. Nah, untuk menu nomor 2 ini tuh kan admin. Terdapat 5 opsi dalam menu admin ini. Yang pertama ada lihat menu, tambah menu, ubah harga menu, hapus menu, dan kembali. Untuk lihat menu, di sini, jadi admin bisa lihat menu apa aja yang ada saat ini. Kemudian, misalkan ingin tambah menu, itu pilih opsi kedua. Terus aku mau masukin misalkan ayam betutu, harganya 22.000. Nah, kemudian kategorinya makanan. Setelah itu kita lihat lagi, di sini menunya sudah ada ya. Kemudian kayak misalkan harganya salah jadi ingin diubah gitu, itu bisa ke opsi nomor 3 di menu admin. Kemudian masukkan nama menu yang ingin diubah yaitu ayam betutu. Ini dikonfirmasi diubah atau enggak, aku iya. Kemudian harganya 25.000. Nah, kita lihat lagi harganya sudah berubah. Kemudian jika ingin menghapus menu, caranya itu tinggal menggunakan opsi nomor 4. Kemudian kita hapus nama menunya yaitu ayam betutu. Konfirmasi iya. Nah, kita lihat lagi di sini ayam betutunya sudah terhapus. Nah, kemudian kita ke opsi 5 untuk keluar. Sudah. Mungkin itu saja program yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.